Rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus mencari sesuatu yang akan membawa kita kepada sa'adatud darain, kenikmatan dunia dan juga kenikmatan di akhirat. Mulia di dunia dan mulia juga di akhirat. Indah hidup di dunia dan indah juga kehidupan kita setelah kematian kita. Maka kita minta sama Allah taala mugi-mugi semuanya dikasih ilmu yang manfaat, dikasih ilmu yang penuh dengan barokah, dikasih kemudahan untuk mengamalkan dengan setiap yang kita dengar dan kita ketahui, sehingga segalanya akan menjadi semakin mendekatkan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang belum dapat buku itu, di kantor masih ada sedikit, masih ada sedikit. Ibu-ibu pengurus nomor di kotak warna putih, jadi yang belum dapat bisa ngambil niku. Kita masih di dalam bab yang paling penting di dalam persiapan jenazah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang orang-orang sebelum diwafatkan oleh Allah Ta'ala atau menjelang sakaratul maut seperti apa adab-adabnya, dan setelah kematian seperti apa kita memberikan treatment kepada mereka atau melakukan segala sesuatu kepada mereka. Setelah itu sampai yang terakhir adalah yubadaru bibara'ati zimmatihi wa infadhi wasiyatihi wal i'lamu bimautih, yaitu sunnah terakhir di dalam menyelesaikan perkaranya si mayit, antara si mayit dengan yang hidup ini adalah dengan cara menyelesaikan semua tanggungannya, menyelesaikan semua tanggungannya, wa infadhi wasiyatihi, ataupun juga menjalankan wasiat-wasiat yang diwasiatkan oleh si mayit, wal i'lam bimautih, serta mengkhabarkan tentang berita kematiannya. Dikabarkan, diberitahukan, disyiarkan, istilahnya diberitakan tentang wafatnya fulan bin fulan atau fulanah binti fulan. Tujuannya untuk apa? Agar semakin banyak orang yang mengetahui kematian orang tersebut, sehingga kalau ada tanggungan-tanggungan ataupun juga sesuatu yang perlu diselesaikan, maka mereka akan cepat-cepat memberitahukannya kepada anak cucunya atau para ahli warisnya. Dan juga yang terpenting dari memberitahukan berita kematian seseorang adalah agar semakin banyak orang yang mendoakan beliau, agar semakin banyak orang yang mendoakan si mayit ini tadi. Karena setiap orang hadiah terindah atau satu-satunya, bisa dikatakan satu-satunya hal yang masih bisa kita persembahkan kepada seseorang yang sudah meninggal dunia adalah doa-doa indah, kiriman-kiriman sedekah, ataupun juga segala suatu kebaikan yang kita niatkan untuk si mayit. Kita mau ngasih makanan enak, wes ndak iso maem, mau nglambeni kadek kelambi sing regane 5 juta 6 juta, yo wis ora kober ngian dia, ora kegi ngian. Mau jenengan kasih perhiasan emas, perak, berlian dan lain sebagainya, malah dicolongi kok karo wong-wong,
Kayak kuburan-kuburan Cina itu sampai harus dijaga, sampai harus dikasih ini itu dan lain sebagainya. Lalu perhiasannya dibawa ke kuburan. Nggih, perhiasannya dibawa ke kuburan. Misalkan senengane ada punya hobi sesuatu dibawa lagi, senengane mancing dibawakan alat pancingan. Emangnya di sana ada tempat mancing apa piye? Nah, kan jadi kalau kita lihat yang paling indah tetap caranya orang Islam. Nggih. Yang paling indah dan yang paling baik bagi orang yang masih hidup maupun orang yang bagi si mayit tetap adalah aturan-aturannya agama Islam. Jadi yang terpenting itu tadi yubadar bi baraati dzimmati. Kita selesaikan urusannya dia antara si mayit dengan yang masih hidup. Makanya kalau misalkan kita keluarga kita misalkan ada yang meninggal, orang-orang pada datang, selain kita istilahnya mintakan maaf ya kalau ada salah-salahnya, minta maaf dan lain sebagainya. Juga katakan kalau ada yang punya tanggungan, kalau misalkan abah saya ataupun ibu saya ataupun nenek saya ini pernah punya utang sama jenengan, terutama sama orang-orang yang paling dekat, karo warung tonggone misalkan, ataupun tukang sayur yang biasa lewat misalkan, orang-orang yang paling banyak urusan dengan orang ini tadi, tukang minyak keliling misalkan, atau orang yang biasanya sukanya dipanggil-panggil koncone grumbyul kemana misalkan. Nah, kalau misalkan mereka datang, bukan cuman dimintakan maaf, tapi tanyakan, abah saya apa punya tanggungan, ibu saya apa punya utang, kalau punya utang berapapun itu besar ataupun kecil, silahkan ngomong sama kami ahli warisnya agar semua ini tidak jadi penghalang bagi si mayit ini untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Biar tidak terhalang dari masuk surga terutama. Biar tidak terhalang untuk bertemu sama para pendahulunya juga. Biar tidak terhalang dari mendapatkan kiriman-kiriman apapun dari orang yang hidup kepada mereka. Karena percuma meskipun misalkan dia adalah orang yang ilmunya luar biasa banyak, sedekahnya luar biasa banyak, sholatnya luar biasa banyak, tapi kalau misalkan mereka masih punya utang-utang, tanggungan-tanggungan, maka tetap mereka akan terhalang dari itu semua. Ndak besar, ndak kecil. Makanya masalah utang ini, agama ini begitu perhatian terhadap yang namanya hutang. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian itu harus menjadi seseorang yang hatinya itu gundah gulana setelah sebelumnya itu ditenangkan sama Allah Ta'ala. Kenapa kalian itu milih menjadi orang yang punya urusan di sana sini, padahal sebelumnya kalian menjadi orang-orang yang tidak punya urusan terhadap orang lain. Para sahabat nanya, apa itu maksudnya ya Rasul? Apa maksudnya hati orang yang bergejolak padahal sebelumnya itu ditenangkan sama Allah Ta'ala? Katanya Nabi Muhammad, ad-duyun. Kalian ditenangkan hatinya sama Allah Ta'ala, kalian bikin ribet sendiri dengan hutang-hutang yang kalian bikin. Kamu bisa beli HP cash, ngapain beli nyicil? Kalian bisa beli jilbab cash, ngapain beli nyicil? Kalian bisa beli baju cash, kenapa kok harus nyicil? Buat jalin silaturahmi kak? Iya, ndak apa-apa. Misalkan, biasanya ibu-ibu senengane bikin arisan atau kumpulan, biar seneng pada datang, ditarik dengan ada yang jualan daster, ada yang jualan jilbab, ada yang jualan ini itu. Bayarnya peng piro iki, peng 6, bayarnya peng piro, peng 7. Apa ndak boleh yang seperti itu? Boleh. Boleh, tapi jenengan catet. Jenengan catet, bukan cuman yang diutangi yang nyatet, tapi kita juga punya catatan. Biar apa? Biar kalau sewaktu-waktu kita diambil sama Allah Ta'ala, anak cucu kita tahu, oh ibu sik duwe utang daster,
Oh ibuke sik duwe utang jilbab. Oh ibuke sik duwe utang sandal misalkan. Nggih. Jadi tahu mereka sehingga bisa menyelesaikan itu semuanya. Nggih. Jadi jangan meneng-menengan. Nggih. Meneng itu bagus, Bu, kalau pada tempatnya. Diem itu bagus. Nggih. Diem itu selamat. Bahkan kan Nabi Muhammad mengatakan kalau misalkan bicara itu adalah perak, niscaya diem itu adalah emas. Nggih. Diem itu emas. Di dalam hadis yang lain dikatakan as-sukutus salamah. Diem itu membawa kepada keselamatan. Nggih. Diem itu membawa kepada keselamatan. Tapi kalau jenengan diem, nggih. Kabeh meneng utang meneng, lek ndak ditagih ya ndak bayar. Meneng tak pokoknya, nggih. Meneng tok. Ada orang ini ikut, nggih. Bareng jikok barangnya meneng, nggih. Ya ndak bayar, ya ndak nyicil. Iki sing diutangi bingung iki piye to asline karepe wong iki. Nggih. Jadi diem itu bagus. Tapi kalau diem terhadap segala sesuatu, nggih, padahal itu adalah tanggungan kita, padahal itu adalah haknya mereka untuk ngambil dari kita, nggih, itu adalah sesuatu yang harus kita bayarkan kepada mereka. Ini akan bawa kesengsaraan di akhirat nanti. Nggih. Dan hal ini yang paling dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya halakal yang paling celaka di akhirat nanti itu adalah mereka-mereka yang bangkrut. Mereka-mereka yang bangkrut. Seperti apa yang bangkrut mereka ya Rasul? Mereka-mereka yang datang ke alam akhirat dengan bawa kebaikan laksana gunung-gunung. Salate sak gunung, posone sak gunung, sedekahe sak gunung, hajinya bolak-balik haji, umrohnya hampir setiap bulan umroh. Luar biasa banyak kebaikan yang dia bawa ke akhirat nanti. Tapi ternyata setelah ditimbang sama Allah Ta'ala, datang satu orang ini pernah utang ini sama saya ya Allah. Terus ditanya sama Allah Ta'ala, kamu mau diselesaikan pakai apa? Sekarang sudah tidak ada dinar dan juga dirham, yang ada adalah kebaikan dan keburukan. Silahkan ambil dari kebaikannya orang ini sepuas kamu. Sepuas kamu, utangnya sak piro ambilen, ambilen sepuas kamu dari kebaikan orang tersebut. Ada yang ngambil hajinya, ada yang ngambil umrohnya, ada yang ngambil sholatnya, ada yang ngambil puasanya, ada yang ngambil sedekahnya. Bahkan dikatakan sampai kebaikannya sudah habis, masih terus berdatangan orang-orang yang nagih-nagih. Yang nagih-nagih banyak hal kepada orang tersebut. Akhirnya sama Allah Ta'ala, terus gimana ini? Kebaikannya sudah habis, silahkan timpakan keburukan kalian kepada dia. Gak pernah nyuri, dikasih dosanya orang nyuri. Gak pernah gak pernah berzina, dikasih keburukannya orang berzina. Gak pernah minum khamr, dikasih keburukannya orang minum khamr. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi selesaikan. Apalagi kalau misalkan kita istilahnya, kalau misalkan kita ndak yakin anak cucu kita akan menjalankan atau anak-anak yang amanah untuk menyelesaikan tanggungan orang tuanya, maka kita selesaikan sendiri. Kita selesaikan sendiri. Guru-guru saya mengatakan kenapa kita harus istilahnya ketika kita punya niatan kebaikan atau kita mau mencegah diri kita dari keburukan, tidak perlu nyandarkan diri kepada siapapun. Tidak usah nyandarkan diri kita sama orang tua kita, tidak usah nyandarkan diri kita sama anak-anak kita, tidak usah nyandarkan diri kita kepada keluarga-keluarga kita, karena kita akan menghadapi Allah Subhanahu wa taala sendirian. Sendirian, dikubur ya sendirian, dibangkitkan juga sendirian, ngadepi Allah Ta'ala juga sendirian. Kalau kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri, kenapa kita harus ngejibne, istilahnya ngejibne doanya orang lain? Kalau kita bisa membaca Al-Quran sendiri, kita kenapa harus istilahnya ngejibne bacaan Al-Qur'annya dari orang lain? Dan ketika seseorang ikhlas di dalam menjalankannya, ketika seseorang, Nabi Muhammad juga mengatakan ketika kita memperbaiki
ketika kita mandikan jenazah, kita memandikannya dengan baik. Ketika kita mengkafani jenazah, kita mengkafaninya dengan baik. Ketika kita nyolati jenazah, kita nyolati mereka juga dengan baik. Nabi Muhammad mengatakan itu ketika kamu melakukan hal-hal yang semacam itu, nanti Allah Ta'ala akan mempersiapkan untuk dirimu orang yang mandikan kamu dengan baik, ngafani kamu juga dengan baik, bahkan menyolati kamu juga dengan cara yang terbaik. Jadi ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, itu secara tidak langsung kita juga sedang menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Oke, untuk diri kita sendiri. Saya sedang nyiapin diri saya sendiri, bukan nyiapin orang lain. Sayyidah Aisyah juga pernah mengatakan, barang siapa yang mandikan jenazah fa ahsana ghuslaha, dan dia memperbaiki, selain dibaik-baikin di dalam memandikannya, make adab-adabnya memandikan jenazah dengan baik, dan setelah keluar dari memandikan ini lisannya ndak sekalipun membicarakan tentang aib-aibnya si mayit, ndak ngomong badannya gini, kulitnya gini, keluar ini sama sekali, ditutup rahasianya si mayit ini tadi, maka dikatakan orang ini keluar dari tempat memandikan jenazah dan seluruh dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayauma waladathu ummu. Orang itu seperti bayi yang baru saja dilahirkan. Pahalanya saking besarnya, sampai Allah Ta'ala menginginkan dia untuk dibersihkan sebersih-bersihnya. Tapi itu tadi caranya, ngerti, paham, gimana caranya mandikan jenazah dengan baik, dan setelah keluar dia memilih untuk bungkam, untuk bungkam amanah di dalam sesuatu yang dia lihat, dan tidak diobral tentang hal tersebut. Tidak usah dicerita nih, badannya yang atas begini, badannya yang bawah begini, dan lain sebagainya. Tidak perlu, tidak perlu, karena itu adalah sebagaimana kita ketika misalkan aurat kita tersingkap, kita pengennya orang lain diem atas hal tersebut. Misalkan badan kita, atau misalkan kita lagi mandi, tahu-tahu ada yang ngintip, maunya apa? Maunya yang ngintip ini kan nggak cerita sama orang. Kalau sampai dia cerita sama orang, kadung diintip kan wis kadung, gitu. Nah, pengennya ya nggak diintip. Tapi misalkan ada orang ngintip, pengennya kan orang yang ngintip ini tadi diem. Apa kita pengen tuduhno, kan mboten, seperti itu. Yubadar bi wara'ati dhimmati wa infadhi wasiyatihi. Setelah itu, jadi yang pertama adalah urusannya sama sesama manusia ataupun kepada Allah Ta'ala itu diselesaikan. Setelah itu dijalankan wasiat-wasiatnya. Mau itu wasiat mubah, mau itu wasiat sunnah, mau itu wasiat mubah, mau itu wasiat sunnah, maka sebaiknya kita jalankan. Wasiat mubah itu kayak gimana, Kak? Kayak misalkan si jenazah ini bilang, aku kolek mati, tolong didusi sama ibu ini misalkan. Aku seneng, pernah saya ngeliat dia mandikan jenazah halus, ininya begini, misalkan seperti itu. Dia pengen juga, aku nanti kalau mati tolong yang mandi ini. Nah, itu namanya wasiat mubah, boleh. Tapi kalau misalkan ternyata begitu dimintai tolong orangnya, maaf yode, kaki saya lagi sakit atau ini ndak bisa, nah maka kita cari orang lain. Berarti apa? Wasiatnya ibunya ndak bisa dijalankan, tapi wasiatnya itu adalah wasiat mubah. Ada juga wasiat sunnah. Wasiat sunnah ini kayak gimana? Misalkan dia mengatakan, saya pernah dapat bajunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau saya pernah berangkat haji, berangkat umroh, saya kain ihram saya itu, atau baju yang tak pakai ihram umroh pertama kali atau haji pertama kali, sebelum pulang tak cuci pakai air zam-zam, setelah itu saya keringkan, tolong nanti saya dikafani pakai kain ini. Nah, itu namanya wasiat mubah. Wasiat wajib ya memang wajib untuk wajib pun istilahnya sebaiknya dijalankan. Karena kalau menyangkut hartanya mayit ini, semua yang ditinggalkan oleh mayit, itu hukumnya adalah warisan.
Hukumnya semuanya adalah warisan. Jadi kalau misalkan si mayit ini wasiat juga tentang hartanya, misalkan dia mengatakan, tolong saya punya uang di rekening ini misalkan 1 miliar, misalkan gitu, ambilkan 700-nya pakai untuk bangun musola di daerah ini, misalkan bilang gitu. Maka ini terserah sama ahli warisnya. Kalau misalkan ahli warisnya sepakat, yuk dijalankan, ayo dibangunkan, diniatkan untuk orang tua kita, silahkan dijalankan. Tapi kalau ternyata anak cucunya bilang ndak usah, kakak yang nomor 1 ini loh masih susah hidupnya, yang nomor 2 juga masih belum punya rumah, yang ini, jadi anak cucunya misalkan butuh dengan harta tersebut, maka ndak dijalankan pun juga tidak apa-apa. Dosa Kak mboten, ndak berdosa. Hanya saja mungkin kalau orang tuanya hadir, yo gelo, gelo. Ya kalau nggak gitu ya dicita-citakan. Wes sekarang untuk sementara warisannya bapak ini kita bagikan dulu. Tapi diniati suatu saat dari harta warisan ini kita kerja bareng-bareng, kerja sing tenanan, golek duit sing tenanan untuk menjalankan wasiatnya bapak. Ndak apa-apa, Jadi sesuai kesepakatan keluarga. Yang mana yang baik? Yang penting satu, jangan ada satupun yang tersakiti. Jangan ada satupun yang termakan hartanya. Jangan ada ketidakadilan di situ. Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya gini, kalau masalah warisan itu mendingan kita rugi. Rugi itu dalam arti porsi kita terkurangi ketimbang kita ngambil haknya orang lain. Ketimbang kita ngambil haknya orang lain. Dan wasiat ini para ulama ngasih batasan juga. Kalau misalkan di bawah sepertiga dari seluruh hartanya si mayit ini sebaiknya dikeluarkan. Tapi kalau di atas sepertiga, 2/3 misalkan, atau bahkan mungkin seluruhnya, si mayit mengatakan, aku ketika mati, bikin surat wasiat, saya setelah mati anak cucu saya tidak dapat apa-apa sama sekali. Tak berikan semuanya ke panti asuhan, atau tak berikan semuanya ke yayasan ini, ke yayasan ini, ke yayasan ini. Misalkan dia bilang seperti itu, maka ini wasiat boleh untuk tidak dijalankan. Kalau di bawah sepertiga sebaiknya dijalankan. Tapi itu pun juga dengan catatan semua anak cucunya ini, semua ahli warisnya setuju. Satu aja ndak setuju, ndak dijalankan. Atau misalkan mau menjalankan, diambilkan dari hartanya yang setuju, ndak ngutik-ngutik hartanya yang ndak setuju. Seperti itu ajarannya syariat. Jadi dijaga semua, yang mati dijaga, yang hidup juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ifadhu wasiyati wal i'lamu bimauti, diberitakan tentang berita kematiannya. Yang ke-10 mubadarah bitajhiz wa yubda bi ghuslih. Jadi persiapannya, setelah itu persiapannya dimulai dengan memandikannya. Dimulai dengan memandikan si jenazah. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang membahas tentang memandikan jenazah. Ahkamu ghuslil mayyit thalathah. Hukumnya mandikan mayit itu 3. Yang pertama adalah wajib, yang kedua boleh, yang ketiga haram. Yang pertama wajib ini kapan? Fi haqqil muslim ghairi syahidi ma'rakatil kuffar wa ghairi siqtil ladzi lam yadhhar fi mabda'u khalqi adami. Yang wajib dimandikan adalah setiap mayit muslim, setiap mayit yang matinya dalam keadaan Islam, yang kita tahu persis keislamannya, maka wajib untuk dimandikan. Wajib untuk dimandikan fi haqqil muslim. Walaupun misalkan matinya bunuh diri misalkan, walaupun matinya dia itu dalam keadaan badannya itu penuh dengan khamar misalkan, walaupun dia mati setelah berzina misalkan, walaupun dalam keadaan apapun kematian dari si mayit ini tadi, selama dia adalah seorang muslim, selama dia adalah seorang, walaupun tidak sholat misalkan, nah, kalau tidak sholat ini dilihat dia tidak sholatnya karena apa.
Kalau misalkan ndak sholatnya ini karena ndak percaya bahwasanya sholat itu adalah sebuah kewajiban bagi dia, maka mati dalam keadaan non muslim. Mati dalam keadaan tidak bawa iman Islam. Bahkan Nabi Muhammad nyuruh kalau orang mati dalam keadaan semacam itu tidak boleh dikuburkan di kuburannya orang muslim. Tidak boleh. Jadi kalau misalkan ada kuburan-kuburan khusus muslim, khusus muslimah ataupun juga muslim, orang ini tidak boleh dimasukkan ke tempat tersebut. Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Karena dia mati dalam keadaan tidak mempercayai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilahnya mandikan jenazah ini walaupun seperti apapun keadaannya tetap wajib dimandikan. Nah, kalau orang tidak sholat Kak, tapi nggak sholatnya ini karena males misalkan gitu. Karena males disuruh sholat, males-malesan disuruh. Tapi kalau ditanya kamu ini percaya sama sholat wajib apa enggak? Percaya. Tapi nggak sholat, karena males, karena kemalasannya. Maka gimana ini? Tetap hukumnya adalah sebagai seorang muslim. Wah, jadi wajib yang pertama adalah fi haqqil muslim. Karena mandi ini wajib di dalam haknya seorang muslim. Selain ghairi syahidi ma'rakatil kufar, selain orang yang mati di peperangan melawan orang kafir. Mati dalam perang dan yang diperangi ini adalah orang kafir. Bukan orang muslim. Bukan orang muslim. Yang ngebom itu bukan syahid itu, sangit nih bukan syahid. Jadi yang karena orang perang itu ada adab-adabnya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan ketika perang itu selalu beliau, kalau misalkan beliau yang nantang untuk perang, beliau selalu ngirimkan surat dulu terhadap raja-raja yang ditawari tentang Islam tersebut. Aslim taslam, aslim yaj'alullahu lakal ajral marratain. Islamlah kamu agar kamu selamat, Islamlah kamu akan mendapatkan pahala dari setiap rakyatmu yang kamu Islamkan. Tapi kalau tidak, maka persiapkanlah peperangan melawan aku. Persiapkanlah peperangan. Dan perangnya Nabi Muhammad, perangnya Nabi Muhammad aturannya tidak boleh bunuh anak kecil, tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh laki-laki yang sudah tua renta, orang-orang tua renta ataupun orang-orang yang nggak masuk di dalam medan peperangan. Mereka-mereka yang misalkan cuman jadi tukang rawat-rawat di kemah-kemahnya, tidak boleh diserang. Tidak boleh diserang. Bahkan perangnya Nabi Muhammad tidak boleh motongi pohon sembarangan. Ada aturan seperti itu. Kalau misalkan bunuh di tempat yang langsung mematikan mereka. Itu aturan perangnya Nabi Muhammad. Jadi tidak ada ceritanya pasukan perangnya Nabi itu nyabetkan pedang itu karena hawa nafsunya mereka, tidak ada sama sekali. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib terkenal kisahnya, beliau itu ketika di dalam peperangan, di tengah-tengah peperangan, ketika beliau sudah nundukkan musuhnya, ada orang kafir sudah ditundukkan sama Sayyidina Ali, ini pedang sudah ada di lehernya musuhnya. Setelah itu laki-laki tersebut meludah di wajahnya Sayyidina Ali. Kalau kita, orang biasa, tambah istilahnya kadung pegel gitu di medan peperangan, kadung pegel kan tambah ditebas. Beliau enggak, dilepaskan. Setelah itu ditanya sama laki-laki tersebut, wahai Imam Ali, kenapa kok kamu enggak malah nebas leherku ketika aku ngeludahin kamu, padahal harusnya orang semacam itu. Katanya Imam Ali, ketika pertama kali pedang ini ada di lehermu, itu adalah pedang yang aku tebaskan di jalannya Allah Ta'ala. Tapi begitu kamu ngeludah ke wajahku, keluar keegoisanku, keluar rasa ananiyah yang ada pada diriku. Ini aku yang jagoan, ini aku yang umatnya Nabi, ini aku yang perang, ini aku yang panglima dan lain sebagainya. Maka saya ndak akan pernah mau nebaskan pedang selain li'ila'i kalimatillah, selain karena Allah Ta'ala, karena diri saya sendiri, saya tidak akan pernah mau melakukan hal tersebut. Jadi dilepaskan. Begitu dilepaskan, ganti orang tersebut yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bahkan perangnya umat Islam ini adalah perang yang begitu indah.
adalah perang yang begitu indah. Setelah zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar itu fokus di dalam qitalul murtaddin, bunuhi atau memerangi orang-orang yang murtad. Kalau bahasanya Sayyidina Abu Bakar, qitalul bagha, membunuh orang-orang, berperang melawan orang-orang yang membangkang. Sebagian di antara mereka tidak keluar dari agama Islam, tapi pamit sama Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saya tetap dalam syahadat, saya tetap di dalam Islam, dan saya akan tetap melaksanakan sholat, tapi tolong izinkan kami untuk tidak bayar zakat. Nah, jadi mereka minta izin untuk tidak bayar zakat. Katanya Sayyidina Umar waktu itu, biarinlah wong sik sholat ae lho, kan masih tetap menjalankan sholat. Mereka cuma pamit untuk tidak bayar zakat. Katanya Sayyidina Abu Bakar, tidak bisa. Zakat sama sholat akan selalu bersanding. Kalau kita mengizinkan orang-orang untuk tidak membayar zakat, nanti akan datang waktu di mana kita akan mengizinkan orang untuk tidak melaksanakan sholat. Wahai Umar, kita akan memerangi orang-orang yang punya keyakinan yang semacam itu. Diperangi sama Sayyidina Abu Bakar. Tapi aturan perangnya Sayyidina Abu Bakar diganti. Kalau Nabi nyuruhnya karena yang dilawan adalah orang kafir, orang-orang non-muslim, maka sama Nabi disuruh bunuh mereka di tempat yang langsung mematikan mereka, tusuk jantungnya atau penggal kepalanya. Tidak boleh dipreteli sik drijine, dipreteli sik sikile, dicabuti dulu kukunya, ndak ada ceritanya. Ndak ada ceritanya pasukannya Nabi Muhammad melakukan hal yang semacam itu. Tapi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, di dalam peperangan ini kita ndak fokus untuk membunuh mereka, tapi lukai mereka di tempat-tempat yang sekiranya membuat mereka ini jera atas hal yang sudah mereka lakukan. Jadi cuman dilukain aja, dilukain biar mereka pingsan, dilukain biar. Jadi hampir tidak ada korban jiwa di peperangannya Sayyidina Abu Bakar. Dari pemikirannya beliau yang ngambil dari pemikirannya Rasulullah SAW, maka beliau bisa bikin keputusan-keputusan yang semacam itu. Itu perangnya zaman tersebut. Jadi di sini yang tidak dimandikan adalah mereka-mereka yang mati syahid di dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Harus dipastikan orang kafir, dan harus dipastikan orang kafir ini siap untuk menerima serangan kita. Kok kita kayak mau perang gitu ya. Jadi serangannya orang muslim. Jadi misalkan orang-orang yang ngebom itu mau ngebom, kudune nyurati dhisik manajer hotelnya, saya mau ngebom kamu jam sekian, detik sekian, siap-siap ya. Siap-siap, dikosongkan dulu hotelnya, gitu. Saya mau nyerang pantai misalkan, orang-orang yang di pantai, saya mau nyerang kalian jam sekian. Seperti itu harusnya, tapi ya nengkene ndak oleh, karena kita negaranya bukan atas dasar yang semacam itu. Ghairu syahidi ma'rakatil kufar, ghairu siqdil ladzi lam yadhhar fi mabda' khalqi adami, ataupun janin keguguran yang belum tampak sama sekali tanda-tanda kehidupan dari janin tersebut. Itu yang pertama, wajib hukumnya. Yang kedua adalah jaiz, boleh. Boleh. Bagi siapa? Lil kafir. Bagi orang non muslim. Jadi mandikan jenazah ini, kalau misalkan ada jenazahnya orang non muslim dan keluarganya atau orang sekitarnya tidak ada yang merawat dari jenazahnya orang tersebut, maka boleh bagi orang-orang muslim untuk mandikan jenazah itu. Jadi lil kafir wasiqtil ladzi lam yadhhar fi mabda' khalqi adami, ataupun juga janin keguguran yang belum tampak apa-apa, itu hukumnya boleh. Boleh untuk dimandikan, tidak wajib. Setelah itu yang ketiga, haram bagi siapa? Li syahidi ma'rakatil kuffar, bagi orang syahid yang mati di medan peperangan. Setelah itu aqallul ghusli wa akmalul ghusl. Paling minimalnya kita mandikan jenazah itu seperti apa? Al wajib fihi ta'mimul badan bil ma. Jadi yang wajib, satu-satunya yang wajib ketika kita mandikan jenazah itu persis seperti mandi wajibnya kita. Yaitu apa? Ta'mimu jami'il badan bil ma. Meratakan air ke seluruh badan dengan air.
meratakan airnya ini diratakan dari ujung rambut sampai ujung kaki secara menyeluruh, secara menyeluruh, dan tidak ada satupun tempat yang tidak kena air. Ini minimalnya. Ini adalah minimalnya. Minimalnya mandikan jenazah pakai air dan sekali. Jadi air, misalkan nyepakne air 1 ember, diratakan mulai dari kepalanya, wajahnya, lehernya, kedua tangannya, badannya, kemaluannya, kaki kanan kiri, bawah-bawah kuku ini juga dimasukin air semuanya, tempat-tempat yang nyelempet kayak telinga-telinga dan lain sebagainya juga dimasuki air, sampai air itu semuanya merata ke seluruh badannya, itu sudah cukup. Itu minimalnya. Itu adalah minimalnya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad beberapa kali nengok ke pemandian jenazah putri-putrinya beliau. Jadi ada seorang perempuan yang bernama Ummu Atiyah Al-Ansari qalat dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiyat ibnatahu. Katanya Ummu Atiyah, Sayyidah Ummu Atiyah ini mengatakan pernah Rasulullah itu masuk ke dalam tempat pemandiannya jenazahnya seorang perempuan, yaitu ketika putri-putri beliau ini wafat. Ada yang mengatakan ini ketika wafatnya Sayyidah Ruqayyah, ada yang bukan Sayyidah Ruqayyah, ada yang mengatakan ini adalah wafatnya Sayyidah Zainab, ada yang mengatakan ketika wafatnya Sayyidah Ummu Kulthum. Karena semua putrinya Nabi wafat sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah menyaksikan putrinya itu wafat satu persatu. Sayyidah Zainab, kecuali Sayyidah Fatimah Zahra. Kalau Sayyidah Fatimah wafatnya setelah Nabi sekitar 6 bulan. Jadi Nabi Muhammad wafat bulan Rabiul Awal, Sayyidah Fatimah niku wafat bulan Ramadan. Jadi sekitar 6 bulan dari wafatnya Nabi, Sayyidah Fatimah wafat. Tapi putri-putri yang lain dan putra-putranya semuanya mendahului Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidah Ummu Atiyah waktu itu menceritakan Rasulullah pernah masuk ketika kami memandikan jenazah salah seorang putrinya. Faqala, maka Nabi Muhammad mengatakan igsilnaha thalathan au khamsan au aktsar min dzalik. Katanya Nabi, silahkan mandikan jenazah putriku 3 kali guyuran ataupun 5 kali guyuran ataupun lebih dari itu, sekiranya kalian bisa meratakan seluruh air kepada jenazahnya putri saya. 3 silahkan, 5 silahkan. Para ulama menafsirkan dari hadis ini 7 silahkan, 9 silahkan, 11 silahkan. Tapi kalau lebih dari 11 itu katanya makruh. Jadi mengguyuri sampai 11 kali. Niku makruh. Dan diantara air-air ini, sekali air putih bersih. Setelah itu satu lagi air yang dicampur sama sidir. Kalau di sana sidir, kalau di sini pakainya dicampuri sabun. Dicampuri sabun. Sabunnya sabun mandi, Bu. Jangan sabun deterjen. Jangan sabun cuci baju. Sabunnya sabun rinso mosok. Jangan rinso. Jadi pokoknya sabun yang biasa dipakai orang hidup ya dipakai juga untuk orang yang meninggal. Nanti yang terakhir baru air dicampuri kafur. Kafur itu kapur barus. Dicampuri kapur barus. Jadi air bersih harus ada. Setelah itu air campuran sabun. Setelah itu air campuran kapur barus tadi. Jadi kalau 3 kali guyuran, yo 1 air, 1 sabun, 1 kafur. Kalau misalkan 5 kali, ya misalkan airnya 2 kali, airnya 2 kali. Setelah itu sabun, habis sabun air lagi, baru setelah itu kafur. Yang pasti kafur itu cuman sekali. Sekali untuk dibalurkan yang terakhir kali. Yang bisa dinaknik 2 kali, 3 kali dan lain sebagainya itu antara air sabun dengan air biasa. Ya, antara air sabun dengan air biasa. Jadi Rasulullah menyaksikan masuk ke dalam pemandiannya perempuan. Waktu itu yang memandikan adalah Ummu Atiyah. Setelah itu beliau mengatakan yang seperti itu. Bima'in wasidir. Mandikan putriku dengan air dan juga air yang dicampur dengan sidir.
air campur sabun. Wa ja'anaha fil akhiri kafuran, ambil yang terakhirnya itu dengan air kafur. Yang terakhir bilas dengan air kafur. Fa idza faragtunna fa'dhinnani. Nggih. Nanti kalau sudah selesai mandikan kasih tahu saya, katanya Nabi. Nggih. Dan setelah selesai mandikan, Ummu Atiyah keluar mengatakan Nabi sudah selesai. Mandikannya sudah selesai. Maka Rasulullah ngambilkan salah satu sarungnya, nggih, salah satu sarungnya ija'alnaha, pakai ini taruh dipakai untuk balut bajunya dia yang nempel dengan kulitnya. Nggih, maksudnya tabarukan. Diambilkan baju barokahnya Nabi, diselimutkan kepada putrinya, baru setelah itu dipakein kain kafan. Nah, ini berarti buktinya apa? Tabarukan itu boleh. Oke. Bahkan Nabi Muhammad sendiri yang ngambilkan sarungnya dipakaikan kepada putrinya, dipakaikan kepada badan putrinya beliau. Jadi itu yang wajib, nggih. Jadi dari hadis ini kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad tidak ikut serta di dalam memandikan jenazah putrinya, tapi yang mandikan semuanya adalah para perempuan, nggih. Termasuk ketuanya adalah Ummu Atiyah ini tadi. Ummu Atiyah beserta istri-istrinya Nabi yang ikut mandikan jenazah, termasuk Sayyidah Fatimah juga pada saat itu ikut mandikan jenazah kakak-kakaknya. Nah, itu kalau tidak jenazah Sayyidah Zainab, ya jenazahnya Sayyidah Ummu Kulthum. Karena kalau Sayyidah Ruqayyah itu wafat ketika Nabi Muhammad perang Badar. Okay. Sayyidina Utsman bin Affan waktu itu tidak ikut serta perang Badar karena ngerawat istrinya yang lagi sakit. Perjalanan pulang ternyata Sayyidah Ruqayyah ini wafat, meninggal dunia, dan Nabi Muhammad datang dan beliau sudah dikuburkan. Dikuburkan di pemakaman Baqi. Jadi tidak masuk Nabi. Tapi kalau Sayyidah Zainab, istri dari Abul As, istrinya namanya adalah Abul As, itu Rasulullah menyaksikan, dan juga Sayyidah Ummu Kulthum, istri keduanya Sayyidina Utsman, Rasulullah juga menyaksikan pemandian dari jenazah mereka berdua. Jadi seperti itu. Dan jadi wanti-wantinya Nabi, kalau laki-laki harusnya dimandikan laki-laki. Kalau perempuan harusnya dimandikan juga oleh perempuan. Dan ketika walaupun sesama perempuan sekalipun, tidak boleh ngelihat langsung atau menyentuh langsung dengan aurat antara pusar sampai ke lututnya jenazah. Jadi waktu nyeboin tidak boleh pakai tangan kosong, ini tidak boleh. Harus tangan dibalut dengan kain. Tangan dibalut jadi tangan kirinya itu dibalut dengan kain, yang kanan misalkan ya subul ma, ngiterkan air, yang bagian mandikan itu tangannya dibungkus pakai kain. Tidak boleh secara langsung sentuhan kulit dengan kulit, terutama di bagian area aurat utamanya setiap orang. Mana itu? Antara pusar sampai ke lutut. Antara pusar sampai ke lutut. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la takshif fakhidak. Wahai Ali, jangan kamu buka pahamu, jangan kamu tampakkan pahamu, jangan kamu menampakkan pahamu, jangan juga kamu melihat kepada pahanya orang lain, hayyan au mayyitan, ketika mereka hidup ataupun mereka sudah mati. Jangan kamu lihat pahanya seseorang, baik yang hidup ataupun yang mati. Nah, itu wanti-wantinya Nabi kepada Sayyidina Ali. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, ketika Rasulullah SAW wafat, yang mandikan jenazahnya Nabi adalah Sayyidina Ali. Jadi waktu itu Sayyidah Aisyah menceritakan Sayyidina Ali bungkus tangan kirinya itu dengan kain. Tangan kirinya beliau dibungkus dengan kain, dan waktu itu yang masuk di area pemandiannya Nabi itu cuma sekitar 5 orang. 5 orang sampai 6 orang. Ketuanya adalah Sayyidina Ali yang bagian mandikan, air kafur, setelah itu sabun dan lain sebagainya, itu Sayyidina Ali. Satu lagi adalah Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid itu bagian noto air. Jadi misalkan ini butuh ditambahi, beliau yang ambilkan. Ini waktu itu belum ada selang, belum ada
keran. Jadi kalau airnya kurang ya harus keluar nimbal lagi. Nah, itu Sayyidina Usamah bin Zaid. Nggih. Setelah itu beberapa orang dari putranya Sayyidina Abbas. Nggih, putra-putranya Sayyidina Abbas itu yang nolong guyurkan air. Nggih. Jadi Sayyidina Ali yang bersihkan, mereka yang guyurkan air. Oh, butuh yang sebelah sini diguyurkan sebelah sini. Butuh yang sebelah sini diguyurkan ke sebelah sini. Itu putra-putranya Sayyidina Abbas. Dan juga berdiri di samping kepalanya Nabi itu Sayyidina Abbas. Nggih, Sayyidina Abbas tidak ngapa-ngapain, nggih. Tapi istilahnya ini orang, beliau ini fungsinya apa? Kalau misalkan ada butuh bantuan sesuatu, ada orang yang sudah siap di situ. Nggih. Jadi kalau orang mandikan jenazah itu sebenarnya cukup 5 orang, 6 orang itu sudah cukup. Nggih. Sudah cukup untuk segalanya. Nggih, untuk segalanya. Jadi mandikan tidak perlu banyak-banyak orang. Nggih. 10 orang misalkan. Nggih. Nyekeli kene dhewe, ndak usah, nggih. Kebanyakan malu juga si mayit ini tadi, nggih. Jadi di sini dikatakan akmalul ghusl lahu khutuwat. Nah, ini kalau paling sempurnanya mandi itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah yudhul mayyit 'alal mughtasal, nggih. Diletakkan mayit di atas tempat pemandiannya, wa yakunu 'ala lawhin fihi thuqubun li alla ya'uda ilaihi rasyash. Boleh kita taruh di atas tempat, nggih. Jadi kalau misalkan di sekitaran kita ada yang memang nyediakan istilahnya tempat mandikan jenazah, tempatnya rodok tinggi, setelah itu nopo di bawah, jadi ini misalkan jenazahnya di atasnya, bawahnya ini bukan papan seperti ini, tapi sudah ada lubang-lubangnya. Nggih. Jadi sekiranya kalau air itu kita guyurkan langsung jatuh ke bawah, ndak nyiprat kemana-mana. Nggih, ndak nyiprat kemana-mana tapi langsung jatuh ke bawah. Ini saya banyak temui, nggih, beberapa kali ngelihat itu di hampir di semua di masjid-masjid yang dekat sama pemakaman umum di Hadramut sana selalu ada tempat yang semacam ini. Jadi tempat yang longgar, nggih, setengah dari ruangan ini. Setelah itu juga jadi bikin bangunan tinggi segini, nggih. Habis itu di atasnya itu napa dibikin lubang-lubang yang bisa pipa-pipa yang bisa munyer-munyer ngoten niku, nggih. Jadi napa airnya itu ketika diguyurkan langsung jatuh ke bawah, langsung ke tempat pembuangan. Jadi tidak pakai dipangku, nggih, tidak pakai dipangku. Tapi kalau dipangku gimana, Kak? Enggak apa-apa, nggih. Oke. Jadi misalkan kita tidak punya tempat-tempat yang semacam itu buat mandikan jenazah yang semacam itu, ya sudah dipangku, nggih. Tapi yang mangku ini juga sebaiknya anak cucunya sendiri. Anak cucunya sendiri dan yang sejenis. Jadi misalkan yang laki, ya anak cucunya yang laki. Kalau yang meninggal perempuan ya anak cucunya yang perempuan, yang mangku, nggih. Jangan lanang itu lanang lain niki, nggih. Jadi napa sebaiknya seperti itu, nggih. Jadi kalau misalkan ada di sini li Allah yauda ilaihi rasyash wa yakunu fi thawbin raqiq, dan si mayit waktu itu dikasih di atasnya itu kain, nggih, satu kain yang tipis mustaqiyan ala qafahu wa rijlahu li jihatil qiblah. Kalau bisa wajah dan kakinya ini ngadep ke arah kiblat, nggih. Kalau bisa ngadep ke arah kiblat, wa yakunul ghuslu fi khalwah, dan mandikan ini di tempat yang tertutup, ya, mandikan di tempat tertutup, wa tahta saqfin, tempat yang ndak langsung ngarah ke atas langit, nggih. Ndak tempat yang langsung atasnya itu langit, enggak, nggih. Tapi kalau misalkan ada sumuran di dalam rumah yang atasnya itu ada atapnya, sebaiknya dimandikan di situ, nggih. Jangan digotong di halaman rumah, nggih. Dikai geber kok nggih, jenengan kasih geber, tapi atasnya itu dari atas itu kelihatan, nggih. Ini sunnahnya, nggih, sunnahnya. Kalau kita mau sempurna, sebaiknya di tempat yang tertutup dan tempat yang ndak langsung atasnya itu langit. Wa yughattu wajhuhu min awwali ma yad'uhu 'alal mughtasal. Dan dari awal jenazah ini diletakkan, wajahnya ini selalu ditutup, nggih. Wajahnya ini selalu ditutup. Jadi semuanya ditutup. Yang paling utama ditutup mana? Sauatan, nggih, antara pusar sampai lututnya. Ini yang paling wajib untuk selalu kita tutup. Tidak boleh tersingkap sama sekali, tidak boleh dibuka-buka sama sekali, nggih, tidak boleh diudani seperti itu, tidak boleh, nggih. Setelah itu yang juga sebaiknya ditutup mana? Wajah. Kenapa kok wajah? Jenengan kalau malu yang ditutupi
Jenengan kalau kepentut yang ditutupi wong ini emang enggak. Malu saya, nggih. Jadi kalau orang malu itu yang ditutupi wajahnya, nggih. Wajahnya yang ditutupi. Makanya ketika orang meninggal, nggih, ketika meninggal itu yang sebaiknya ditutupi dari awal adalah bagian wajahnya. Wa ja'alul ghasil 'ala yadihi al-yusra khirqah. Setelah itu si yang mandikan ini sebaiknya tangan kanannya ini dibuntel pakai khirqah, pakai kain, nggih, pakai kain. Plastik, Kak, jangan plastik, nggih. Sesuatu yang lembut, nggih. Sesuatu yang ndak menyebabkan ndak enak di badannya si jenazah. Atau kalau misalkan ada plastik pun mungkin niku yang kayak biasa dipakai sama perawat-perawat niku, kayak latek, latek itu mungkin nggak menyakitkan, nggak menyakitkan. Nah, boleh juga pakai itu, Tapi kalau misalkan pakai sesuatu yang kasar-kasar jangan, Jadi kain atau kalau yang bagusnya waslap, kain, yang kainnya kain yang lembut, nah itu paling bagus, paling bagus. Jadi tangan kirinya dipakai waslap yang terbuat dari kain handuk itu tadi. Wa yasubbu 'alal mayyit ma'an khalisan. Jadi pertama yang kita guyurkan adalah air bersih. Diguyurkan dulu air bersih min ra'sihi ila qadamaihi, dari bagian kepalanya sampai ujung kakinya. Wa yadluk biyadihil yusra jami'a badani. Nah, ketika saat itu yang bagian ketuanya memandikan ini tadi, kalau di jenazahnya Rasulullah SAW itu posisinya Sayyidina Ali, itu yang bagian mandikan ini sambil airnya diguyurkan. Kalau misalkan dia guyurkan sendiri, ya diguyurkan sambil tangannya yang kiri itu yadluk. Jadi diratakan. Jadi misalkan bagian kepala, bagian rambutnya ya diratakan sampai ke sela-sela rambutnya. Bagian telinganya digini-ginikan, bagian matanya diginikan, bagian hidungnya diginikan. Ini ujung-ujung sini. Bagian mulutnya mungkin dibuka sedikit. Setelah itu agak disikati seperti itu. Jadi yang bagian mandikan ini tangan kirinya yang kerja terus, lipatan-lipatan di badannya, bagian pusar, setelah itu bawah-bawah kuku, bawah-bawah kuku diginikan, jadi air itu dimasukkan diginikan, biar semuanya rata dengan air bersih. Jadi yang pertama itu disiramkan air dari ujung kepala rata sampai kaki, rata sampai kaki, dan sebaiknya bagian kanan dulu, baru setelah itu bagian kiri. Rasulullah juga wanti-wanti kepada Ummu Atiyah, ibda bimayaminiha. Jadi mulai dengan bagian kanannya dulu, prioritaskan bagian kanannya dulu, baru setelah itu bagian kirinya. Wal wudu minha waja'ana ra'saha thalatha qurun. Jadi ini setelahnya. Jadi Rasulullah itu suruh mulai dari sebelah kanannya, setelah itu nanti setelah dimandikan diwuduin, karena rambut perempuan ya biasanya rambutnya panjang, itu kalau sudah rata semuanya pakai air, digelung dengan 3 gelungan, bukan digelung 1, 2, 3 mboten. Maksudnya itu di rambutnya ini dipisah jadi 3, setelah itu diginikan napa niku? Kepang, dikepang, setelah itu dicemolkan di bagian bawahnya sini biar tidak menyakitkan. Jadi tidak dibiarkan terurai seperti itu mboten, Jadi setelah rata, tapi setelah dibersihkan semuanya pakai air, dijadikan 3, setelah itu digelung di bagian belakangnya beliau. Wa tuluk biyadihil yusra jami'a badani. Jadi itu tadi menjadikan Jadi ada yang mandikan, ada yang ginikan, ada yang yadluk. Wa yasnadul ghasil mayyit birifqin fa yaj'aru batayhi min qafahul mayyit yasnudu bihima dhahra wa yadul ghasil yumna takunu ala katifil mayyit. Ini kita
kita lanjutkan minggu depan aja karena kayaknya masih panjang ya, tentang memandikan jenazah. Pelan-pelan insyaallah kita belajar ya, kita belajar biar tahu seperti apa, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dibetulkan, mana yang harus ditegurkan kepada pemandian jenazah yang ada di sekitaran kita, terutama untuk orang-orang yang paling dekat kepada kita. Jangan sampai rela kalau mereka dimandikan, yang perempuan-perempuan jangan sampai rela dimandikan sama laki-laki, sama bapak-bapak, jangan sampai rela untuk dilihat sama para laki-laki, jangan sampai memandikan jenazah ataupun penyiapan jenazah ini bukannya jadi tuntunan tapi malah jadi tontonan. Jangan sampai jadi seperti itu. Kesian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis.